Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan volume 10 dari Martial God Asura. Selamat mendengarkan. Bab 5678, berlatih atau di penjara. Pada saat ini, Ling Yunhao, yang duduk di samping Chu Feng, menendang ringan Chu Feng, dan kemudian transmisi suara diam-diam masuk ke telinga Chu Feng. Saudara Chu Feng, tolong segera ubah kata-katamu. Wakil kapten kami paling tidak suka menyebut seseorang yang lebih muda darinya sebagai perempuan. Terakhir kali, ada keturunan keluarga Ling yang memanggilnya seperti itu, dan dia hampir dipukuli sampai mati olehnya. Setelah mendengar transmisi rahasia ini, Fu Feng menyadari bahwa dia telah mengatakan hal yang salah. Tapi melihat ekspresi ketakutan orang-orang itu, Chu Feng tidak dapat berhenti memikirkan sebuah kalimat, menemani seorang raja seperti menemani seekor harimau. Dalam suasana yang tampak harmonis ini, nyatanya terdapat arus bawah dan krisis. Tetapi pada saat ini, Ling Xinian berdiri, berjalan mengitari meja makan, dan berjalan ke sisi Chu Feng. Chu Feng, cepat minta maaf. Melihat ini, Ling Yunhao dengan cepat mengingatkan secara diam-diam. Namun siapa sangka di saat yang sama Ling Yunhao mengingatkannya, Ling Xinian sudah mendekatkan wajahnya ke Chu Feng dan tersenyum cerah. Aku lebih tua darimu, panggil aku kakak. Kakak, Chu Feng segera memanggil. Saudara Chu Feng, kamu sangat baik. Ling Xinian mengulurkan tangan kecilnya, menyentuh kepala Chu Feng, dan tersenyum lebih cerah pada saat yang bersamaan. Melihat ini, orang lain di meja itu juga tertawa setuju, dan mereka semua menghela nafas lega. Saudara Chu Feng, pernahkah kamu memperhatikan bahwa pakaian kita berbeda dari mereka? Apakah kamu tidak penasaran mengapa kita seperti ini? Ling Xinian bertanya setelah kembali ke tempat duduknya. Sebenarnya aku sedikit penasaran, kata Chu Feng. Banyak reruntuhan kuno, bahkan reruntuhan kuno, memiliki batasan dan tidak dapat dimasuki kecuali oleh junior. Tetapi para junior memiliki kemampuan yang terbatas. Beberapa relik hanyalah hiasan. Bahkan jika mereka tahu ada barang bagus di dalamnya, mereka tidak bisa mengeluarkannya. Untuk alasan ini, Istana Suci Tujuh Alam membentuk pasukan pemecah surga, hanya untuk mempelajari metode melanggar batasan. Adapun peserta pasukan pemecah surga, ada dua syarat. Pertama-tama, ada batasan usia. Anda harus berusia antara 100 dan 150 tahun saat bergabung, dan Anda harus lulus penilaian untuk bergabung. Kedua, jika usiamu lebih dari 300 tahun, kamu juga akan mundur dari pasukan penghancur surga, kata Ling Xinian. Pantas saja, armormu sedikit istimewa. Chu Feng telah menemukan bahwa baju besi mereka mengandung kekuatan khusus, bukan kekuatan pesona, tetapi terbuat dari harta karun khusus. Tentu saja, semua armor kita dibuat dengan susah payah, dan hanya ada 100 buah di seluruh Istana Tujuh Alam, kata Ling Xinian. Kalau begitu, biasanya kamu harus melalui pelatihan khusus kan? Tanya Chu Feng. Itu wajar, kata Ling Xinian. Bagaimana hasilnya? Tanya Chu Feng. Melanggar belenggu junior telah dilakukan sejak berdirinya Istana Suci Tujuh Alam milikku. Namun, pasukan pemecah surga baru secara resmi didirikan 30.000 tahun yang lalu. Di generasi kita, mereka telah membuat kemajuan besar. Sederhananya, ini hampir selesai, kata Ling Xinian bangga. Kalau begitu kamu adalah tentara pemecah surga klan Ling. Apakah kamu juga memiliki tentara pemecah surga klan Jie? Chu Feng bertanya lagi. Cerdas. Ling Xinian mengangguk, dan segera menambahkan, tunggu sebentar, kebetulan ada kesempatan untuk memasuki Istana Suci untuk berlatih. Kami akan mengajakmu melihat dunia bersama. Saya? Bolehkah saya pergi? Tanya Chu Feng.
Tentu saja, ini adalah hak istimewa dari pasukan pemecah surga Ling kita, dan kita bisa membawa teman ke sana, kata Lin Xinian. Sebenarnya, ini adalah hak istimewa wakil kapten, tambah Lin Yunhao. Berbicara, Lin Xinian memelototi Lin Yunhao. Terima kasih banyak, saudari, kata Chu Feng segera. Meski tahu kalau mereka berniat berteman dengannya, ia tetap ingin mensyukuri kesempatan tersebut. Setelah menikmati makanan, mereka tidak melanjutkan perjalanan, tetapi sampai di pintu rumah Lin Xinian. Di sini, ada susunan teleportasi. Faktanya, terdapat susunan teleportasi ini tidak hanya di depan pintu masuk rumah Lin Xinian, tetapi juga hampir semua rumah besar di Shangfu. Untuk kenyamanan perjalanan, berjalan keluar dari susunan teleportasi lagi, yang muncul di depannya adalah tembok yang menghalangi dunia dan gerbang yang menembus dunia. Di kedua sisi gerbang terdapat dua menara tinggi. Di menara tinggi, terdapat beberapa aura kuat, semuanya adalah spiritualis dunia naga sejati. Tapi dari pandangan Chu Feng tentang tata letak menara, pasti ada lebih dari beberapa master roh dunia naga sejati di menara. Ada banyak spiritualis dunia yang kuat berkumpul di dua menara ini. Bahkan mungkin ada keberadaan yang dekat dengan puncak naga asli. Selain dua menara tersebut, plakat di bagian atas gapura juga menarik perhatian. Istana Suci. Di balik pintu ini terdapat Istana Suci Tujuh Alam, tempat banyak harta karun disembunyikan. Lin Xinian memegang token di tangannya dan datang ke pintu untuk memberi hormat. Senior, hari ini adalah hari ketika pasukan pemecah surga memasuki tanah batu Tujuh Alam untuk berlatih. Saya ingin menggunakan hak istimewa dari wakil kapten pasukan pemecah langit untuk membawa seorang teman bersama saya. Tolong minta juga para tetua untuk menyetujuinya. Setelah kata-kata Lin Xinian jatuh, tidak ada yang menjawab, hanya terdengar ledakan, dan gerbang rumah suci perlahan terbuka. Dan pada saat gerbang rumah suci dibuka, samar-samar Chu Feng bisa mendengar suara seperti guntur dan auman binatang buas. Suara itu datang dari dalam istana suci. Meski hanya suara, Chu Feng bisa merasakan kekuatan yang luar biasa. Jaraknya jauh sekali, bisa ada suara seperti itu, pasti dahsyat sekali. Saat mereka melangkah lebih dalam, Chu Feng akhirnya bisa melihat bahwa ada zona khusus jauh di dalam istana suci. Dari 9 langit, petir menyambar satu demi satu, dan tempat sambarannya terkonsentrasi di satu tempat. Guntur itu berbeda dari guntur Dewa 9 warna, tetapi guntur itu juga berasal dari 9 langit, dan kekuatannya sama menakutkannya. Hal ini membuat Chu Feng sangat penasaran tentang tempat seperti apa yang bisa menarik guntur yang begitu menakutkan. Bagaimana? Sungguh spektakuler, bukan? Itulah hukuman petir yang disebabkan oleh penggunaan harta karun kuno, kata Lin Yunhao. Harta karun kuno? Apa spesifiknya? Tanya Chu Feng. Kami tidak tahu secara spesifik apa itu. Kami hanya tahu bahwa itu terkubur jauh di dalam tanah terlarang para leluhur, kata Lin Yunhao. Tanah terlarang para leluhur. Hati Chu Feng bergetar saat mendengar 4 kata ini. Chu Feng sudah lama mendengar tentang tanah terlarang para leluhur. Dulu ketika saya berada di tempat di mana keajaiban diwarisi, saya bertemu Jie Yu, Lin Sheng'er, dan lainnya. Jie Yu telah memberitahu Chu Feng bahwa tanah terlarang para leluhur adalah tanah suci Istana Suci Tujuh Alam, dan bahkan Lin Xiao, jenius terkuat di zamannya, tidak memenuhi syarat untuk turun tangan. Adapun Jie Ranking, saat ini dia sedang berlatih dalam pelatihan tertutup di area tanah leluhur terlarangnya. Meskipun Chu Feng merasa apa yang dikatakan Jie Yu mungkin tidak dapat dipercaya, bagaimanapun juga, ibunya dipenjara, dan dia tidak benar-benar berlatih dalam pengasingan. Namun ada juga kemungkinan dipenjara di kawasan tanah leluhur terlarang.
Bisakah kita pergi ke sana? Tanya Chu Feng. Pergi? Jangan pikirkan itu. Tanah leluhur terlarang adalah tempat pelatihan paling suci di Istana Suci Tujuh Alam kita. Tidak semua orang bisa mendekatinya. Kami bahkan tidak punya kesempatan untuk mendekat, apalagi melihatnya dari dekat, kata Ling Yunhao. Lalu siapa yang bisa pergi ke tanah leluhur terlarang untuk berlatih? Tanya Chu Feng. Tanah leluhur terlarang sudah puluhan tahun tidak dibuka untuk umum, karena Tuan Jie Ranking telah berlatih di tanah terlarang para leluhur. Kalimat ini tetaplah Ling Yunhao, tetapi disampaikan secara diam-diam. Tuan Jie Ranking. Jadi tanah leluhur terlarang ini hanya bisa digunakan oleh satu orang untuk berlatih. Tanya Chu Feng. Tidak, tetapi di tempat budidaya manapun, energinya terbatas. Secara alami lebih baik jika satu orang menggunakannya sendiri. Tentu saja, Tuan Jie Ranking sepenuhnya memenuhi syarat untuk ini, kan? Ling Yunhao juga bertanya pada Chu Feng. Tentu saja. Chu Feng mengangguk, ibunya secara alami memiliki kualifikasi ini. Namun melalui perkataan Ling Yunhao, Chu Feng merasa kemungkinan besar ibunya akan dipenjarakan di kawasan terlarang para leluhur. Kalau tidak, mengapa tanah leluhur terlarang belum dibuka untuk umum begitu lama? Namun jika tanah leluhur terlarang merupakan tempat suci berlatih, maka nampaknya kehidupan ibunya tidak seburuk itu. Di permukaan dikatakan bahwa dia ditahan, namun kenyataannya dia dipaksa berlatih. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa berikutnya di cerita dunia novel.